Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, untuk Anda di mana saja pun berada. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan Sungai Kapuas, sungai yang terpanjang di Indonesia ini, terutama di Kalimantan Barat. Nah, mungkin di provinsi-provinsi lain ada sungai-sungai yang lain juga, cuma tidak sepanjang Sungai Kapuas. Pemirsa, Sungai Kapuas salah satu kebanggaan dari masyarakat Kalbar pada umumnya. Pada tahun sebelum tahun 2000-an, kebanyakan masyarakat Kalimantan Barat, khususnya di jalur Sungai Kapuas, transportasinya, kegiatan usahanya menuju ibu kota provinsi itu menggunakan Sungai Kapuas. Nah, Sungai Kapuas ini panjangnya kurang lebih 1000 km dari Pontianak menuju Putus Sibau. Putus Sibau disebut dengan Puncak Kapuas. Nah, Sungai Kapuas kenapa terkesan panjang? Karena ini tidak lurus, dia bengkok, berbelok dari Pontianak sampai Putus Sibau. Nah, sepanjang Sungai Kapuas itu terdiri dari ibu kota kabupaten yang ada di Kalbar ini. Salah satunya dari ibu kota kabupatennya itu yang tepi Sungai Kapuas, Sanggau. Kalau dari arah Pontianak itu Sanggau, Sukadau, Sintang, dan Kapuasulu, Sibau ibu kotanya di tepi Sungai Kapuas. Nah, kita lihat sejenak bagaimana bentuknya Sungai Kapuas dan lebarnya Sungai Kapuas. Yang ikut sahun dengan bang itu apa nama aja nih bang ketua pengen ngerasa pakai speed iya. 400 TK ada takut bawa tuh sebenarnya udah ada yang lewat.
bagaimana kalau kita naik sepeda terbang, naik motor Bandung, melintasi Sungai Kapuas, betapa senangnya, bahagianya rasa pikiran. Luas sekali ya pikiran kita melihat berbagai pemandangan yang ada di jalur tepi-tepi Sungai Kapuas. Memang Sungai Kapuas unik, Musa ini saja berada. Nah, bagi anda yang belum pernah ya ke Kalimantan Barat nih, silakan anda berwisata di Sungai Kapuas ya. Nah, ada perahu-perahu yang khusus untuk wisata, motor-motor Bandung khusus wisata. Ya kan kalau di Pontianak itu setiap hari melintasi Sungai Kapuas. Sebetulnya di kabupaten lainnya ya itu sudah tidak asing lagi untuk melihat Sungai Kapuas melalui jembatan maupun menggunakan sampan, speed terbang, motor Bandung. Kalau cuma sekarang ini motor Bandung sudah agak langka, udah jarang menggunakan Sungai Kapuas karena sudah ada jalan jalur darat. Kalau dulu ya masyarakat tuh kalau dari Pusibau mau hampir 4-5 hari, 4 hari baru nyampai ke Pontianak. Kalau mudik ya dari Pontianak ke Pusibau hampir 1 minggu baru nyampai Pusibau. Kalau nyampe Sintang sampai 3 hari dari Pontianak ya. Nah, ini Sungai Kapuas ini mengandung berbagai kekayaan yang terkandung di dalam Sungai Kapuas itu sendiri ya. Ikan air tawar berbagai jenis, salah satunya juga ikan yang dilindungi, ada ikan belida, ikan sema, yang ikan ikan mahal, ada arwana juga. Kalau zaman dahulu, sekarang sudah banyak masuk di danau ya untuk ikan-ikan yang mahal, terutama ikan arwana. Kalau ikan belida mungkin masih ada di Sungai Kapuas, dan ikan yang lainnya. Tapi kalau ikan sema itu biasanya masuk ke dalam sungai, anak Sungai Kapuas. Jadi ada sungai lagi, yaitu biasa di air-air yang berbatuan, itu biasa ikan sema dia berada di situ. Kalau ikan sema sekarang ini mahal, luar biasa, kadang-kadang 1 kilo sampai 1 jutaan. Ada ikan kalu juga sampai puluhan kilo. Nah, ikan tapah juga. Nah ya, jadi Sungai Kapuas ini ya dulu jalur terpenting dalam usaha perdagangan masyarakat menuju ke ibu kota provinsi Pontianak ya, baik dari ke Pusibau, Sintang, Skadau, Sanggau, itu semua melalui Sungai Kapuas. Dulu ada motor tambang namanya, motor tambang, motor Bandung untuk usaha perdagangan, membawa barang-barang, atau motor tambang untuk membawa penumpang. Nah, pada tahun 90 ke atas baru mulailah ada kendaraan darat, karena diikuti dengan adanya jalur darat dari Pontianak menuju Pusibau sekitar tahun 92 ke atas. Tapi masih belum jalan bagus, masih jalan tanah. Nah, kalau Sintang jalan agak cepat, jalannya ada aspal lebih duluan dari ke Pusibau. Nah, tapi menggunakan motor Bandung itu dulu tuh mengangkut barang puluhan ton satu muat motor Bandung. Nah, kadang-kadang kita juga sering numpang motor Bandung, itu lebih lamban lagi ketimbang motor tambang khusus penumpang. Jadi Anda silakan lihat sampai sekarang nih yang masih banyak melintasi Sungai Kapuas itu speed terbang ya. Oke, para pemirsa silakan saksikan dulu.
saya naik sepeda terbang di Sungai Kapuas. Jadi pemandangan luas sekali, enak ya, terasa menyentuh kalau kita naik sepeda terbang muter Bandung di Sungai Kapuas. Itu ada kepuasan tersendiri pemirsa, apalagi kalau udah Putus Ibau sampai Pontianak, itu tahan saya. Nah ya, karena pemandangannya luas kalau di Sungai Kapuas, melihat pohon-pohon kayu, melihat perkampungan yang ada di tepi Sungai Kapuas. Nah, jadi tidak terasa ya. Apalagi kalau udah sore hari atau pagi-pagi sekali kita naik sepeda terbang, waduh, pemandangannya tuh ke depan, belakang, luar biasa enak. Nah, yang belum pernah melintasi Sungai Kapuas, di mana Anda saja berada, kalau ke Kalimantan Barat, Pontianak silakan. Nah, nyewa sepeda terbang atau minta antar sepeda terbang ya, atau motor yang Bandung silakan. Nah, sama santai. Cuma sayang sekali di Sungai Kapuas ini masih agak sedikit hobi wisata orang-orang, para pengusaha yang mau berinvestasi di bidang jasa untuk pelayanan kepada para turis yang datang untuk keliling Sungai Kapuas menggunakan perahu. Kalau di Sintang ini ada perahu milik Pemda yang biasanya 1 minggu 2 kali ya keliling kota Sintang ini, membawa para masyarakat yang ingin bersih jalan-jalan melihat pemandangan di Sungai Kapuas, khususnya di daerah kota Sintang. Nah, biaya murah, hanya cuma 10.000 nah, dulunya satu orang. Di situ sudah ada kafe juga di dalamnya. Nah, sekarang mungkin masih juga aktif. Nah, di kota Pontianak ada beberapa buah saya lihat ya. Nah, itu terkesan dengan rumah berjalan di atas Sungai Kapuas. Nah, silakan naik. Biasanya di dekat-dekat Kapuas Indah ya. Nah, itu banyak ya, depan Korem lama, perahu-perahu pada malam itu nggak biasa jalan-jalan keluar sore hari. Nah, bisa numpang situ para masyarakat saya berada yang ingin berkunjung ke Pontianak dan dari luar Kalbar. Nah, Sungai Kapuas ini ya unik. Kenapa unik ya? Berbelok-belok ya, dari tanjung ke tanjung, sungai juga besar ya. Kemudian banyak perumahan penduduk di sekitar Sungai Kapuas, sampai dari Putus Ibau sampai Pontianak sana ya. Pengusaha lama 1000 kilo, kalau Jawa Barat kurang lebih 700-an lebih kilonya sampai Putus Ibau dari Pontianak. Dan pemandangan kita agak terbatas. Nah, kalau Sungai Kapuas enak. Nah, pemirsa mana saja berada, inilah sebuah keunikan di Kalimantan Barat ini, khususnya yang ingin mengikuti Sungai Kapuas. Mungkin sekarang sudah jarang, motor Bandung juga sudah jarang ada yang membawa barang-barang dari Pontianak ke kabupaten-kabupaten yang ada menggunakan motor Bandung. Kalau dulu ya sebelum tahun 2000-an, sejak masih kuliah dulu sering naik motor tambang ya. Nah, sampai tahun 96 dari Selilir ke Pontianak Selilir, atau kadang sampai Sintang. Setelah itu naik ini kendaraan sepeda motor. Nah, ini karena di Kalbar ini belum lancar, sampai sekarang pun belum semua sampai ke tingkat kecamatan, jalan-jalannya masih jelek. Ada juga yang sudah bagus infrastrukturnya. Nah, kalau di Sintani, kalau menuju ke Ketunggungudu itu bahkan masih pakai sepeda terbang yang lebih lancar
tapi biayanya besar. Kalau jalan darat, kalau musim hujan susah menggunakan sepeda motor. Maka kemarin ke Ketemu Hilir saja kami menggunakan sepeda terbang dalam kegiatan MBB. Oke, para pemirsa dimana saja berada, ini sebuah wawasan pengetahuan bagi yang menonton video ini. Oke, untuk selanjutnya ya silakan Anda menyaksikan Sungai Kapuas dengan berbagai keindahannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, menonton video ini ya. Semoga Anda tetap dalam keadaan sehat selalu dan semakin sukses. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya, supaya Anda bisa menyaksikan konten video saya selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.